Ya, smart listener, kalau kita mendengar kata stunting mungkin sebagian orang itu masih kedengaran eh, asing ya, tapi mungkin sebagian orang juga ini sudah cukup familiar dengan istilah ini ya. Padahal masalah kesehatan yang satu ini cukup umum terjadi di Indonesia. Dari Kementerian Kesehatan ini menjadi perhatian khusus ya. Dan dari Kementerian Kesehatan itu gencar melakukan kampanye melawan stunting. Nah, Smart Listener, di spesial program untuk hari ini talk show bersama Parlemen yang dipersembahkan oleh Sekretariat DPRD Kota Makassar untuk tahun 2023. Untuk hari ini kita akan ngobrol-ngobrol ya mengenai stunting, dan saat ini kita langsung saja menyapa tamu spesial kita untuk hari ini. Di sini luar biasa ya, sudah hadir Ibu Insinyur Haja Nurul Hidayat, anggota DPRD Kota Makassar, Komisi B dari fraksi Golkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Lebih dekat dengan mic-nya. Silakan Ibu. Ya, sudah on. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya. dan selamat pagi. Selamat pagi. Nah, ini cerah ya. Puasa-puasa ini aduh, cerah banget. Kuning. Kuning. Padi menguning. Padi menguning. Baik, gimana kabar Tak Bu? Alhamdulillah baik. Iya, saya suka sekali ini ya. Tadi saya kiranya kalau kita mulai on air itu jam 10, dan ternyata Ibu, waduh luar biasa nih. Datangnya lebih awal, dan ternyata wow, sebelum datang ke sini Ibu juga sempat datang ke Mampir satu ke tempat ya. pasar. Ke pasar apa tuh? Senggol sana yang Iya. beli sayuran buat anak-anak. Ya, jadi di antara ataupun banyaknya aktivitas Ibu sebagai anggota legislatif itu tetap ya keluarga nomor satu ya Bu ya. Ya itu pasti. Kalau anak-anak ini kalau sehari-harinya kalau Ibu keluar gitu, itu siapa yang masakin Ibu? Itu anak-anak dari dulu bapak dengan ibu itu cuma mau makan yang dimasak oleh saya. Dimasak oleh mama dan istrinya. Oh begitu, jadi Dia nggak mau dimasak oleh pembantu. Pembantu itu suruh bersih-bersih saja. Tapi masakan itu untuk. ya, jadi kalau semuanya untuk asisten rumah tangganya itu tetap ya ngurusin yang bersih-bersih Tapi ya. saya tidak punya asisten rumah tangga. Oh begitu Iya, Bu. sudah Ya. tidak punya. Jadi tetap ya untuk istilah dapur ini Ibu Haja Nurul yang melakukan ya. Jadi Iya, suami dan anak-anak itu tidak mau ya. Tapi ini Bu ya, sebagai single parent tentu Ibu ini sangat luar biasa ya. Tadi seperti diinformasikan 3 orang putra putri Bu ya. Iya, betul. Ya, ini gimana nih membesarkan anak-anak ya Bu ya? Ya, alhamdulillah. Saya besarkan anak-anak. Anak-anak itu dari kecil. Saya memberi ASI dia 4 tahun loh. Oh ya, Semuanya. iya Sampai 4 alhamdulillah. tahun ASI. Jadi alhamdulillah cocok dengan yang kita tema ini stunting ya. Stunting, Karena pemberian ASI itu ASI eksklusif itu bisa bagaimana tumbuh kembangnya anak-anak, perkembangan otaknya itu bagus. Apalagi kalau 1000 hari kelahiran itu kita sudah memberi dia cakupan gizi. Yang ini yang Iya, terpenting Ibu iya. ya. Jadi kalau semuanya tetap ya, kalau semuanya ibu-ibunya sudah bekerja di luar rumah, itu kan biasanya pakai ada yang ngasih yang formula gitu kan. Oh tidak. Tapi Ibu tetap ya memberikan ASI eksklusif ya. Nanti dia permula itu nanti setelah dia sekolah dia bawa mil kuat, bawa piano tapi Iya. kalau waktu dia masih bayi itu selama 4 tahun sampai dia masuk TK itu baru dia berhenti berhenti ASI. ASI, jadi Iya, tetap ya nomor tetap satu ya. nomor satu. Oke. Baik. Untuk hari ini kita membahas juga ini sangat erat kaitannya ya. Ini tentang bagaimana peran perempuan legislatif untuk menekan angka stunting di Sulawesi Selatan khususnya di Makassar ini. Nah, kalau Ibu Haja ataupun Ibu Nurul sendiri melihat untuk kasus stunting di Sulawesi Selatan khususnya di Makassar ini seperti apa Ibu? Kalau Ibu lihat nih. Kalau saya lihat ini kasus stunting ini kan ini bermula di Canaan di Makassar itu setelah
muncul isu yang kemarin itu ibu-ibu memberi kopi susu sama anaknya. Iya, iya. Siapa Ibu Yana ya? Iya. Dia memberi kopi susu pada anaknya itu karena mereka tidak punya uang untuk membeli susu, dan dia menganggap bahwa dalam susu itu ada kandungan susu, dalam kopi itu ada kandungan susu. Gizi ya. Iya. Iya. Karena dia image-nya itu susu itu yang penting ada susunya gitu. Iya, Dan iya. sebelumnya dia suka kasih minumkan anaknya susu kental manis, itu kan tidak bagus. Jadi semenjak itu kasus stunting berkembang, akhirnya dicanangkan, dianukan program karena sama pemerintah kota, dan kita juga di DPR sudah menganggarkan untuk penanggulangan stunting itu. Yang kebetulan kan yang ditunjuk sebagai ketua itu penanggulangan stunting kan Ibu Wawali ya, Ibu Fatma. Iya, sebagai ketua. Jadi di situ dengan melihat itu kalau stunting itu di Kota Makassar itu sudah lumayan banyak. Sejak tahun 2021 itu sudah sekitar pokoknya dia sekitar 5,23% itu. Iya. Itu tahun 2021, terus udah menurun di 2022 itu sudah mencapai 3,3 gitu. Jadi 4,18%. Itu. Sekarang ini di 2023 bagaimana program pemerintah kota itu, bagaimana supaya di 2024 itu stunting itu sudah zero. Tidak ada lagi. Jadi ini gencar. Jadi kita sekarang diprogramkan itu bagaimana semua aktif, dari ibu-ibu PKK, puskesmas, apa semua aktif turun melakukan pendampingan untuk ke masyarakat untuk stunting. Ya, ada stunting. Mudah-mudahan stunting di 2024 itu sudah tidak ada lagi. Karena sekarang saya lihat ini iya, dari tingkat kelurahan itu sudah dianggarkan itu sekitar 50 juta untuk edukasi stunting. Per kelurahan, Ibu. Per kelurahan itu dana kelurahan kan ditambahkan ya untuk anggarannya ditambah tahun anggarannya untuk stunting itu sekitar 50 jutaan gitu. Jadi di situ, tapi bukan untuk pemenuhan nilai gizi. Di situ anggarannya cuma untuk edukasi, kunjungan ke masyarakat, memberikan semuanya, dan nanti seiring itu nanti ada bantuan-bantuan formula-formulanya buat mereka, bantuan-bantuan gizi makanan untuk mereka. Jadi sepanjang seputar edukasi ya, kemudian untuk sosialisasi juga, sosialisasi. Bu. Kemudian untuk dan ada pendampingan keluarga buat keluarga yang stunting itu. Kalau semuanya dari pengalaman Ibu ya, misalnya untuk turun ya di tingkat kelurahan, Ibu untuk pendampingan itu seperti apa sih Ibu yang dilihat Ibu Nurul, yang pendampingan dilakukan oleh pemerintah kepada keluarga dia memberikan edukasi, memberikan apa semuanya, apa-apa yang ibu itu harus lakukan untuk anaknya, nilai, bagaimana mencakup nilai gizi, bagaimana dia memberi bahwa waktu istirahat ibu itu sudah harus cukup juga, karena kalau ibu tidak, maksudnya ini kan namanya stunting ini efeknya itu dari ibu-ibu itu masa kehamilan. Ya, kalau masa kehamilannya ibu-ibu itu misalnya mengalami anemia atau kurang tidur atau anemia, itu mempengaruhi nanti mempengaruhi kualitas ASI-nya dan janinnya juga termasuk, tapi nilai untuk suplai untuk ke otak itu gizi ke otak itu tidak mencukupi. Jadi itu ibu-ibu juga itu harus banyak kualitas tidurnya juga harus bagus. Jadi bukan juga kan selalu ini kesan stunting ini yang dipersalahkan ibu. Padahal itu kan perlu juga bapak. Kalau bapak yang punya terlalu banyak perintah dan tidak membantu ibu dalam menangani semuanya, itu kan susah juga. Kasian. Apalagi kalau sampai punya balita begitu tuh Bu, ya anak bayi kan, kalau tidak dibantu sama ini juga bapak, ya susah juga Bu, kan, sama suami gitu kan. Ya. Jadi itu stunting itu banyak dipengaruhi seperti kayak kekerasan terhadap perempuan, yang
pekerja-pekerja muda, tuh ya. anak-anak yang bekerja di usia muda Iya. mencari nafkah, Iya, itu juga mempengaruhi juga ke depannya. Terus juga perkawinan muda itu usia harus muda ya, ditekan harus Ibu. tekan itu. Ditekan, ya. Pokoknya minimal itu perempuan itu umur 21, laki-laki di umur 25. Di bawah itu berpengaruh dari tingkat reproduksinya sang ibu. Itu kemungkinan sangat, stunting bisa ya, terjadi salah satunya ya, itu. ya. Oke, nah tentu ya Bu ya, ini ada banyak hal ataupun ada banyak faktor yang mempengaruhi stunting ya. Ya. Nah, kalau ibu sendiri nih sebagai ibu rumah tangga, seorang ibu ya, untuk kehidupan sehari-hari gimana nih Bu untuk bisa memenuhi gizi dari anak-anak nih? Oh iya. Ya. Kalau saya anak-anak itu lebih tahu nilai gizi. Karena dia tahu memilih sayur apa yang mamanya harus bikinkan. Iya, dia yang bilang mama ini bikinkan ini. Jangan pakai ini enogi. Misalnya jangan pakai jamur enogi. Enogi itu bisa jadi racun dalam tubuh. Biasa anak saya yang nganukan. Iya, jadi mama sediakan ini sayur ini. Ini juga mama misalnya toge sudah warna ini jangan pakai lagi. Jangan pakai, saya bilang ini toge bukan abu-abu karena rusak nak. Kalau sudah dimasak memang toge kayak abu-abu kalau terlalu masak. Dia yang kritis, anak-anak itu kritis terhadap makanan yang mau masuk dalam tubuh. Ya, dia itu seperti saya kalau mau pergi perjalanan keluar kota tidak situ dia yang sibuk mencarikan vitamin. Mama minum ini ya, saya sudah belikan mama ini. Jadi alhamdulillah kalau anak-anak itu dari kecil memang sudah ya dia sudah tahu apa yang dia harus karena dia suka share sendiri apa yang dia mau makan. Jadi anak saya itu yang laki perempuan biasa juga kalau ada yang dia mau makan itu dia buat sendiri. Apalagi kalau dia habis nonton itu MasterChef, udah dia beli bahannya baru dia bikin sendiri. Langsung praktek Ibu ya. Langsung praktek. Langsung praktek. Tapi masalahnya prakteknya buat dia juga sendiri. Dia tidak kasih coba kita. Oh, jadi dia praktek sendiri dan dia nyobain sendiri Bu. Sendiri. Nyobain sendiri ya. Coba dulu kalau tidak enak kan nanti mama tidak suka. Jadi memang untuk mengetahui kandungan gizi dari sebuah bahan pangan begitu, itu anak-anak bisa mencari tahu ya, mencari tahu sendiri ya apa yang terbaik untuk mereka dan juga apa yang terbaik untuk ibunya ya. Oke. Bu, tadi seperti diinformasikan ya bahwa untuk stunting itu kan juga dipengaruhi oleh kekerasan dalam rumah tangga Ibu ya. Nah, dari peran legislatif sendiri ini terkhusus perempuan legislatif dari teman-teman itu seperti apa Bu untuk menekan kasus kekerasan? Ini mengenai kekerasan dalam rumah tangga khususnya kan biasanya perempuan dan kekerasan terhadap anak ini kan semuanya kita anukan ke bagian pemberdayaan perempuan. Dinas pemberdayaan perempuan itu kita selalu sampaikan koordinasi. Kebetulan saya juga mengetuai komunitas perempuan Makassar yang di 14 kecamatan. Di situ saya juga meminta anggota-anggota saya ibu-ibu anggota saya untuk mencari menyisir di mana ada anak-anak yang kategori stunting yang tidak tersentuh. Sekarang kan di kecamatan kelurahan itu kan mereka aktif sekarang menyisir. Tapi ternyata kemarin ini saya masih sempat dapat 3 stunting. Di kelurahan mana itu Ibu? Di kelurahan mana kira-kira Bu yang di kelurahan Tamalate? Iya. Masih stunting. Malah ini kemarin yang saya dapatkan ini di belakang Puskesmas Jongaya. Iya, di belakang sungai ternyata dia belum terdaftar stunting padahal puskesmas di depan. Tapi alhamdulillah kemarin saya telepon Pak Camatnya, Pak Camat sudah menurunkan anunya semuanya dari PKK, dari kelurahan, dari RT RW-nya mengunjungi. Dan saya sudah telepon juga Kadis Kesehatan, Ibu Dokter Ida untuk turun melihat itu kasus itu stunting karena kan kita sekarang mencari di mana ada stunting. Stunting terbesar itu di kelurahan mana? Kelurahan Tamalate ya. Tamalate itu 680-an itu stunting terbesar di Makassar. Tamalate. Ibu kalau semuanya untuk ciri-cirinya sebenarnya seperti apa Bu kalau yang anak-anak stunting itu?
Memang kecil. Ya, anak-anak stunting itu dia lahir dengan pertumbuhan tidak sebenarnya. Seperti anak-anak yang lahir itu sekian kilo berat badannya dia tidak. Bahkan ada anak yang sudah umur 12 tahun timbangannya baru 3 kilo. Ih, Iya. begitu ya Bu ya. Oh. Iya, Jadi karena memang dia memang gizi buruk. hmm, Gizi buruk. Jadi ini juga apa yang memang terjadi karena itu ibu-ibu itu tidak terlalu memperhatikan waktu istirahatnya, mana beban batinnya misalkan dari suami atau suka dimarahi atau gimana, mana dia biasa kurang tidur. Jadinya anemia, itu semua mempengaruhi kualitas ASI-nya atau kandungannya, itu tidak berkembang biasanya di dalam. jadi yang terpenting ini memang ibunya ini harus happy dulu ya, Ya, harus ibu gembira itu dulu. harus dibikin rileks. Relax Iya, ya. banyak orang kasihan. Bayangkan ibu itu sama dengan pembantu 24 jam, tidak digaji. Betul Bu. Semuanya. Dibandingkan tuh Bu, kalau kita tinggal di rumah sama kita keluar bekerja ya. Biar kita keluar bekerja pasti kepikiran rumah. Iya. Sebentar saya bikin masak apa ya? Jadi kalau kita mau keluar siang itu subuh sudah harus masak. Masak memang semuanya buat untuk makan siang anak-anak. Buat sarapan, buat makan siang. Ya, sore nanti pulang lah baru dipikir. Kita juga harus rileks. Istri juga anak harus dibawa keluar makan jalan-jalan biar biar dia bisa refreshing gitu Bu ya. Jangan tinggal di rumah terus. Masak 24 jam kan. 24 jam itu saya bilang kasihan itu ibu-ibu. Semuanya dia dapat. Tapi kenapa kita ikhlas saja untuk apalagi untuk anak dengan anak kayaknya kita bangga deh kalau sudah berhasil. Ya, makanya itu volume otak laki-laki dan perempuan itu kan berbeda. Ya, perempuan itu 30% lebih besar otaknya daripada laki-laki. Karena apa? Perempuan bisa melakukan beberapa hal dalam satu kegiatan. Satu kegiatan ya. Masak, mencuci. Dia jalan lagi yang mencucinya, dia pergi lagi ambil anaknya kasih mandi, dia sambil menunggu masakan, menyapu pekarangan. Tapi coba suami satu pekerjaan, aduh lamanya. Kalau dia baca koran, kita suruh apapun dia tidak akan goyang sebelum selesai baca korannya. Karena itu otaknya menyuruhnya dia sistematis seperti itu. Itu kelebihan ya. Dan kita suruh sapu pekarangan dia baca koran, mana dia mau goyang. Kalau sapu pekarangan. Satu pekerjaan kita bisa semuanya. Multitasking Bude. Iya. Sampai pada finishnya pergi antar anak sekolah lagi. Ibu juga. Pulang juga. Itu masak lagi. Jadi memang ini perannya ibu ini Wonder Woman Bu. Wonder Woman ya. Bisa mengerjakan sesuatu hal di waktu yang bersamaan ya Bu ya. Kalau pasangan kita kan biasanya satu pekerjaan dan itu aduh. Sejauh alhamdulillah tidak suka yang beraktivitas ngumpul sama ibu-ibu. Kecuali sekali-sekali aja kalau kebetulan ada arisan tetangga atau arisan begitu. Tapi kalau khusus bilang diajak jalan apa semuanya saya mending jalan sama anak-anakku. Sama keluarga Bu ya. Saya selalu dari ada bapak itu selalu jalan sama keluarga, nggak pernah quality time ya bersama keluarga ya. Kalau mau keluar mending ada anakku yang saya ajak. Tapi biasanya saya mau keluar kalau tiga-tiganya ikut. Oh begitu Bu. Wah. Saya nggak mau kalau ada rame. Saya nggak mau kalau ada yang makan makan yang enak begitu adiknya saya pikir lagi kita makan begini adik tidak dibungkus pun pasti tidak sama rasanya. Jadi gitu saya tunggu momen dia bisa tiga-tiganya ikut. Apalagi ibu ini ya sekarang ya. Wow, ini merupakan waktu berkualitas ya bersama keluarga, salah satunya dengan makan bersama ibu ya. Makan bersama. Itu ya Bu ya. Kita kembali lagi nih untuk peran parlemen ataupun peran perempuan legislatif menekan stunting di Kota Makassar ya. Jadi tadi ya Bu ya, seperti diinformasikan ya oleh Ibu Nurul bahwa memang ibu itu memang harus dibuat rileks ya, jangan aduh kalau mamanya
dia lagi tekanan dimarahin, batin apa ya, semuanya. itu berpengaruh ya Berpengaruh ke terhadap kualitas ASI-nya. kualitas Iya. ASI ya, kemudian juga untuk Apalagi dia kayak saat hamil mengalami anemia, itu berpengaruh ke janinnya dia. janinnya. Jadi janinnya dia itu tidak tumbuh berkembang sebagaimana mestinya. Biasanya Ya. seperti itu. Ibu kalau semuanya dari pendampingan yang dilakukan untuk menekan stunting di Makassar ini yang baik di tingkat kelurahan itu, selain melakukan pendampingan Ibu, apa saja sih kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk di kelurahan itu Bu? Kalau semuanya pemberiannya seperti apa Bu untuk menekan stunting itu Ya. kepada anak-anaknya? Itulah Keluarga ya. ya. Itulah yang selalu disampaikan, bagaimana ini pendampingan ini dia memberi edukasi kepada ibu-ibu, bagaimana dia di saat hamil, bagaimana dia bisa mempertahankan nilai gizinya, kalau perlu kelihatan memang kalau perlu dibantu. Kalau memang dia rata-rata kan yang begitu itu nilai ekonominya kurang. Ya, biasanya seperti itu, dan mereka juga itu kadang bukan mereka tidak ingin diperhatikan oleh pemerintah, kan mereka dari kelurahan itu mengatakan mereka tidak melapor kalau ada nanya begini. Ya, tapi kan masyarakat itu biasa segan mau melapor kemana, takutnya kalau melapor malah dimarahi. Kenapa kamu tidak bilang bahwa kau begini. Maksudnya saya itu dari kelurahan ke EPKK turun betul-betul menyisir di mana ada, cari informasi di mana ada orang stunting. Jangan yang keluarga stunting itu yang harus melapor, karena itu mereka punya rasa segan terhadap pemerintah. Iya, banyak seperti itu. Ya, ini kan kalau kita lihat nih ya, dari beberapa program yang dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar di kelurahan nih Bu, seperti Gerabak Stunting, kemudian program inovasi Lopis. Nah, ini juga ada lorong pengendali stunting. Nah, ini untuk target Makassar Zero Stunting. Nah, sebenarnya untuk kedepannya apa sih Bu yang memang harus ditingkatkan lagi nih untuk bisa menekan stunting ini di Makassar Ibu? Ya, itulah harus proaktif, pemerintah harus proaktif, pemberdayaan perempuan, ya, bagaimana dia bisa melihat kasus-kasus yang ada di masyarakat. Terus kita tidak boleh tutup mata dengan semua itu, karena kapan kita bisa mendapatkan zero kalau kita tidak gencar menjemput bola mencari si stunting. Bagaimana kalau sudah dikatakan zero 2004 terus muncul kasus menjadi viral, katanya zero, ini masih ada. Ya seperti banyak saya sudah dapat, ada juga yang saya dapat di jalanan tertidur di jalanan di jalan Lantos, Di jalan mana itu Bu? di jalan Lanto Dempa Sewang, tertidur itu. Jadi saya orang datang cuma posting-posting, saya lihat dari media sosial, orang posting-posting ini kasihan yang ini, tapi tidak ada yang bertindak. Jadi saya langsung telepon ibu kadis kadis kesehatan, saya telepon dinas sosial untuk menjemput itu sang anak. Langsung turun dari dinas sosial untuk ambil, terus difotokan saya. Sekarang dia sudah ada di rumah sakit umum Daya Bu, sudah ditangani di dalam. Alhamdulillah. Gitu, karena begitu itulah tugas-tugasnya kita kan anggota dewan. Biasa kan masyarakat itu takut bertindak, karena kalau dia bertindak dia yang harus mengantar, dia yang harus begini, dia tidak mau. Iya, kalau kita kan bisa koordinasi dengan SKPD yang mana koordinasi yang menaungi itu berhubungan dengan itu, ada relevansinya, harus itu. Nah, disitulah kita tidak bisa diam juga. Ya, biasanya Jadi, kalau makanya kalau ada warga menelpon, angkat teleponnya. Ya, langsung direspon dengan cepat ya. Baik, kita masih lanjut lagi, kita break dulu untuk sesaat ya. Dan baik, Smart Listeners, kita masih ngobrol-ngobrol nih bersama dengan Ibu Nurul ya. Kita masih ngobrol terkait peran perempuan legislatif menekan stunting di Kota Makassar. Mungkin ada juga nih ingin bertanya ya, silakan untuk live chatnya di channel YouTube Smart FM Makassar dengan program-program yang dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar ya, seperti adanya program Gerabak Stunting di kelurahan, kemudian program inovasi Lopis, dan juga lorong pengendali
kembali stunting ini merupakan target Makassar Zero Stunting. Nah, menurut Anda seperti apa nih dengan program-program yang dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar? Apakah ini sudah cukup efektif untuk menekan angka stunting di Makassar? Nah, silakan untuk Anda yang memberikan aspirasinya itu silakan di live chat kami, dan juga bisa itu ya untuk aplikasi Ajama ya. Iya, Ajang Ajama. aspirasi masyarakat Kota Ajama Makassar. TBC ini. Itu bisa ya. Caranya seperti apa itu download di Google Play Store Iya. ya. Ya, oke. Dan smart listener, untuk perbincangan bersama Ibu Nurul kita masih lanjut lagi, kita break untuk sesaat. Ya, terima kasih smart listener. Anda masih bersama kami di spesial program untuk hari ini, talk show bersama Parlemen, peran perempuan legislatif menekan stunting di Kota Makassar. Ya, tadi kita sudah ngobrol-ngobrol juga nih bersama Ibu Nurul ya. Ternyata untuk kasus stunting itu dilihat dari per kelurahan ataupun per kecamatan, Ibu untuk kecamatan Tamalate tadi Bu ya. Tamalate yang terbanyak. Itu paling besar ya, Paling sekitar besar. 600. Nah, kira-kira Ibu kalau semuanya kasus angka stunting di sana besar itu sebenarnya apa sih yang menjadi kendala di situ Bu, sehingga mengapa untuk kasus stunting di sana besar Ibu? Dari pemerintahnya kah atau dari masyarakatnya atau bagaimana Bu? Kita lihat dari masyarakatnya banyak ya, masyarakat kalau satu miskin ceritanya kan, miskin gitu. Tapi mereka kan banyak seperti yang jual-jual tisu di jalanan apa semuanya banyak dari mereka. Ya, salah satunya ini yang kemarin dia menunggu anaknya pulang jual tisu baru dia bisa makan. Jadi kalau anaknya bawa uang baru dia bisa beli makanan untuk dia masak. Jadi kasus-kasus begitu itu banyak sebetulnya, apalagi daerah pinggiran yang seperti Mangasa itu, Mangasa daerah itu, di situ kan daerah-daerah pinggiran itu situ banyak kemiskinan, daerah pokoknya ya. Oke, kemudian untuk kecamatan Ibu tadi untuk yang Tamalate Bu ya. Ya. Kemudian untuk kasus yang lainnya Bu di kecamatan mana ataupun di kelurahan mana yang dari Kalau hasil saya lihat pengamatannya Ibu? yang banyak juga itu di daerah Manggala sekitar juga hampir 600-an juga. Coba lebih sedikit dari Tamalate dan Rapocini. Pokoknya di daerah itu banyak. Itu pemerintah itu bisa mendapatkan mereka semuanya kan, itu sudah mereka punya data, berarti ada orangnya kan, Iya, yang iya. sudah didata. RT RW Bu, Ya, RT RW yang bisa ya. mendapatkan bantuan. Peran dari Dinsos kan ini penting ya Bu. Iya, Dinsos, makanya ya. dinas pemberdayaan Perempuan dan dinas, perlindungan anak ya. ini yang harus bekerja lebih keras untuk bisa bagaimana menurunkan nilai stunting di Kota Makassar. Tadi Ibu bilang ya bahwa untuk mereka yang stunting ini kan memang ekonominya di bawah gitu kan. Iya. Nah, ini kan dari Dinsos sendiri bagaimana Bu untuk bisa mencapai ke situ Bu? Survei ke langsung ke RT RW ataupun ke kelurahan bagaimana Bu kalau hasil pengamatan dari Ibu Nurul? Karena Dari Dinas Sosial, Bu. saya lihat ini dinas sosial ini bekerja atas laporan-laporan dari kelurahan, RT RW yang dia tanganin turun begitu. Tapi jadi kalau misalnya tidak di luar dari data-data yang dia dapatkan ini, dia juga tidak mencari kecuali ada Laporan dari menunggu masyarakat. laporan masyarakat Dari yang masyarakat, masuk. ya. Jadi itulah. Tapi mudah-mudahan, tapi karena saya lihat ini kayak di Parantambung kan juga kemarin banyak stunting, sekarang itu sudah kurang, sudah nggak banyak, pokoknya nggak banyak lah. Saya lupa berapa datanya kemarin waktu Ibu datang ke sana ya. Ya. Waktu juga kan dijelaskan juga waktu di Musrembang semuanya, yang itu yang butuh bantuan dana kan semuanya dijelaskan di situ. Di situ juga di mereka melaporkan bahwa sudah penurunan angka stunting. Ya. Semoga itu penurunan itu juga lengkap dengan bantuan-bantuannya. Ya, buat apa kita data, buat apa kita edukasi kalau kita juga tidak memberi bantuan tambahan gizi ya buat mereka. Karena untuk mencari uang kan mereka itulah faktor kesulitan sampai bisa terjadi seperti itu. Tapi kalau Ibu lihat nih ya, kan itu berkunjung ke kelurahan, ke kecamatannya,
memang mereka tuh asli warga Makassar atau gimana Bu? Pendatang, warga pendatang atau bagaimana? Kalau Ya, saya lihat ini yang terdata ini memang orang Makassar. orang Makassar. Ini Ya. kemarin ini saya kira dia warga Timur Tengah karena kelihatan seperti Tambi tuh, Iya. seperti orang India. Padahal mamanya lancar sekali bahasa Makassar. Iya, Makassar, iya. Ji. Iya. Iya. Jadi memang bukan warga pendatang Ibu ya, memang warga Bukan. Makassar ya. Iya, karena kalau warga pendatang kan bukan urusannya kita, urusannya migrasi. Hmm. Iya, yang menangani itu. Iya, jadi untuk kedepannya memang ini dibutuhkan peran aktif ya dari pemerintah ya, tuh Iya. bagaimana meninjau ataupun datang langsung ke warga, ke masyarakat. Dan itu yang terutama untuk bantuan itu kan berdasarkan juga dari data ya, Ibu, yang dikeluarkan dari dinas sosial ya, Bu ya, dinas sosial ya. Iya, Hmm. termasuk pemberdayaan perempuan, tapi data dari kelurahan juga kan RT Iya. RW. Jadi satu saja kita menghimbau kepada masyarakat jangan segan. Hmm. Itu masyarakat punya hak terhadap pemerintah. Mhm. Makanya itu banyak bermunculan kita buatkan perda-perda buat penguatan untuk masyarakat. Iya, iya, Penguatan dia punya hak-hak untuk masyarakat. iya. Harus itu semuanya. Jadi masyarakat kalau bisa jangan segan untuk melaporkan kondisinya. Apapun itu. Syukur-syukur maksudnya kalau kita misalnya mengenal perwakilannya kita, kalau tidak bisa kok sampaikan kok ke DPR. Ke DPR kita pasti akan menindaklanjuti. Ya, langsung direspon dengan Iya, cepat langsung ya. respon cepat. Ajama Ibu, ada ajang Iya, ada aspirasi Ajama. masyarakat Kota Makassar ya. Iya. Caranya itu langsung di-download ya di Google Play Store ya, Iya, di betul. App Store ya. Semua kegiatan DPR juga bisa di-download di situ. Bisa dilihat di dibuka situ, di ya. situ. Oke. Jadi itu ya Bu ya, dari peran pemerintah ini juga perlu ditingkatkan Ibu ya, khusus Iya. dari Dinsos, kemudian Dinsos, data, kemudian dari pemberdayaan perempuan, kelurahan, ya, kecamatan, kelurahan, kecamatan, RT RW dan tokoh-tokoh masyarakat serta ibu-ibu PKK. Ya. Semuanya itu harus berperan aktif kalau ingin membuat sirokan itu stunting. Mhm. Karena kan begini Bu, miris ya Bu ya kalau semuanya dalam satu lingkungan kita itu ternyata ada satu rumah yang sangat kekurangan begitu Bu. Ini bagaimana nih peran RT RW-nya ini? Mengapa sampai tidak tahu bilang ada warganya yang kelaparan kah atau apa-apakah itu ya Bu ya? Ya. Karena dia menganggap bahwa enggak melapor sih, masa itu ada di Jalan Demuda itu dia makan satu keluarga itu 5 orang satu Indomie dengan nasi putih. Masya Allah. Dia makan satu Indomie, dia masak, dia berbagi semua keluarga berlima. Indomie itu dia makan, jadikan Indomie itu lauknya. Kan itu miris kan seperti itu. Iya, iya, Bu. Kita mau bantu, kita tidak tahu. Kita tidak tahu kalau tidak ada yang cerita. Ya, tidak terdata, tidak Iya, ditahu juga. kalau enggak, Ya. ya begitu juga kalau misalnya kita sudah mencatat di mana rakyat-rakyat miskin, ada kemiskinan seperti itu, ya itu harus peka. Jangan pernah segan terhadap pemerintah. Ya, tapi kalau sekarang ini kan banyak hal-hal yang dilakukan oleh misalnya dari Dinsos ya Bu ya, untuk memberikan bantuan ya, bantuan sosial kepada masyarakat. Menurut Ibu sendiri tuh bantuan yang diberikan apakah sudah tepat sasaran kah atau bagaimana Bu? Kalau dibilang tepat sasaran sih tidak. Ya. Karena bantuan kadang itu kita juga tidak boleh terlalu sering memberi bantuan karena mereka jadi malas, mereka jadi ketergantungan. Tapi harus kita buat solusinya bagaimana dia dibuatkan pelatihan untuk dia bisa membuat kue, melakukan hal-hal yang bisa menjadi uang seperti itu. Harus ada itu, harus ada edukasi seperti itu karena kita tidak bisa manjakan juga masyarakat dengan memberi bantuan-bantuan terus, menunggu sembako terus sampai kapan itu sembako habis. Dia harus punya kegiatan kerja. Ya, seperti itu kayak UMKM itu harus ditingkatkan itu pelatihan UMKM. Apalagi sekarang ini ada program dari pemerintah ya, Long Wish Ibu ya. Ya, Long Wish. Bagaimana masyarakat ini bisa berdaya Ibu ya, masyarakat Lorong itu bisa berdaya, bisa menggerakkan perekonomian kota ya. Ada di Hartako itu ada saya punya tanah kosong itu seluas 1.100 meter itu saya berikan masyarakat untuk mau Mengelola menanam ya? sayuran. Ya, ya. Jadi sayur apa saja di situ ada dia tanam dan dia kelola sendiri, dia makan sendiri Hasilnya. Jadi alhamdulillah itu kangkungnya itu sudah
dikontrak sama rumah makan Daeng. Oh Bone ya, Tamparang yang ya, pokoknya rumah ya, makan yang bernuansa Daeng. ya, Itu sudah semua ya. kontrak itu sayur-sayuran dari Hmm, situ. ya. Jadi ini kan Ibu, ini sangat membantu ya untuk UMKM ya, Ya. masyarakat lorong Ibu. Bagaimana kan biasanya kalau kita mempunyai Ini saya punya produk, ini kebun ini ya, masyarakat yang kelola ada ya, hasilnya ya. lombok apa semuanya dia petik dia jual depan rumahnya selain dia makan pokoknya hidupkan dirimu dari hasilmu sendiri Oh ya, ya, ya ya. Ini ya hasil, ya hasilnya. Jadi konkret sekali ini Bu ya, bahwa mereka menanam dan ya. jadi saya biasa mintakan bantuan pupuk dari ketahanan pangan ini Hmm. pernah dikunjungi juga Ibu Wali Oke, ya. Jadi itu Ibu ya, dari pupuknya itu dari pemerintah ya, dari Dinas Ketahanan Pangan. Kemudian ini swadaya masyarakat semua Ibu ya, gotong royong dari masyarakat semua Ibu ya. Ya, berhasil ya panen kangkungnya Ibu. Ya. umur 21 hari sudah panen Hmm, hmm, jadi dia bikin yang bertingkat sekarang kalau ada yang panen nanti ini bersusun jadi tidak pernah habis kangkungnya wow. Ini biasanya panennya berapa bulan itu? Iya. 1 hari Hmm. baru segar kangkungnya tidak ada bintik-bintiknya tidak ada Hmm, apanya hmm, segar hmm. Oke, ini ya, oke, ya, ini wow, ini berhasil ini panennya Bu, jadi dia jual ini satu ikat 1 kilo itu Rp8.000 Rp8.000 dan tapi dia ini pokca ini dia kokca. tanam pokca Jadi tanaman yang ditanam Ibu dari masyarakat itu ada kangkung ya, kangkung, kemudian bayam, bayam, lombok, lombok, tomat, paria, kacang panjang, kacang apa itu yang hijau itu macam-macam biar kelor biar ini apa lagi ya apa lagi itu pokoknya berbagai macam berbagai sayuran macam Ibu yang sayuran. cepat panennya, Ya. cepat panennya. Otomatis ini pemenuhan gizi keluarga terpenuhi ya, Ya. dan hasilnya juga itu bisa. Ini saja dia beranggotakan 40 orang. Hmm. 40 orang saya bikin jadi kelompok tani wanita. Jadi tapi dia 40 orang ini ya sudah sejahtera dia dengan keluarga yang membutuhkan. Tapi dia juga bisa menjual, Ya. bisa juga makan. Ya, Jadi ya. saya bilang pokoknya daripada ini tanah pokoknya kelola saja Ya. Oke Ibu ya, Masya Allah. Ini memang pemenuhan gizi keluarga dan akhirnya ibu-ibu yang tergabung di Ya. sini itu bisa Bisa menambah menikmati, pundi-pundi menambah juga keluarga. pundi-pundinya. Ya. Kalau ada sisa SHU dari penjualannya mereka juga bagi sendiri. Hmm. Saya tidak saya bilang, pokoknya nih saja pakai saja. Iya. Oke, ya, Masya Allah ya. Ini salah satu langkah nyata nih ya untuk bagaimana pemenuhan Terongnya juga itu subur. Sayur terongnya cantik untuk sekali. ya, ini berbagai macam yang dilakukan ya untuk perempuan-perempuan legislatif kita untuk bagaimana menurunkan angka stunting di Kota Makassar, terutama nih ya dari Ibu Nurul nih ya. Baik. Kita terbatas waktu nih dari Ibu Nurul, dari Ibu sendiri apa yang ingin diinformasikan untuk masyarakat, terutama untuk menekan stunting nih di Kota Makassar, Ibu? Ya, saya cuma sarankan kepada seluruh masyarakat Kota Makassar yang yang memiliki keluarga kondisi stunting itu jangan pernah segan-segan untuk melaporkan ke pemerintah setempat. Kondisinya bagaimana harus diketahui karena pemerintah akan berusaha bagaimana stunting ini menjadi zero di Kota Makassar karena begitu banyak stunting. Tapi alhamdulillah dari laporan-laporan dari kecamatan kelurahan ini semakin hari semakin menurun angka stunting. Semoga bisa berhasil dan juga gencar pemerintah setempat, SKPD, pemberdayaan perempuan, masyarakat, tokoh masyarakat, RT RW, kelurahan, kecamatan, tolong giat menjemput bola, mencari, menyisir di mana masyarakat itu, karena masyarakat biasa itulah masih merasa segan untuk melaporkan dirinya dan ada juga kadang masih ada rasa malunya dianggap orang miskin, ya jadi itu juga. Ini stunting ini mirip-mirip dengan TB. TB juga kalau tidak disisir tidak ada yang mau bilang dirinya TBC, saya mau saya mau berobat, saya mau berobat. Padahal ini kalau ditahu bahwa dia TBC dia akan diberi pengobatan sampai sembuh, Cuma kadang tidak
sadar kan, maksudnya dia tidak mau, malu. Mengapa iya. TB itu bisa disembuhkan kan? Iya. Iya, Jadi seperti perlu itu. peran aktif dari pemerintah, Iya, kemudian dari masyarakat juga harus masyarakat. aware terhadap dirinya, Ibu. Langsung bisa melapor begitu ya, Bu Iya, ya. jangan segan-segan. Jangan segan-segan. Baik. Karena memang pemerintah memang tugasnya seperti itu, Iya. dan kita juga sudah menganggarkan mereka untuk mengantisipasi seperti itu yang penanggulangannya. Anggarannya ditambah Ibu ya untuk Iya, tahun tambah depan, kan, tahun iya ini tahun ini ya. kan ada anggaran buat stunting. Baik. Mudah-mudahan nanti di perubahan lagi ada lagi buat gizi mereka. Iya. Kan ini anggarannya cuma untuk edukasi dan mencari itu kasus pendampingan, stunting ya. ya pendampingan untuk stunting. Ya. Apapun yang dilakukan oleh pemerintah ya, ini kita berdoa, kita berharap semoga ini bisa menekan angka stunting di Kota Makassar ya. Sekali lagi terima kasih Ibu Nurul untuk informasinya Ibu ya, sudah hadir di studio dan semoga bisa naik kelas lagi ya. Amin. Amin. Ya Rabbil Alamin. Baik, Smart Listener, demikian perbincangan saya pagi ini bersama dengan Ibu Insinyur Haja Nurul Hidayat, anggota DPRD Kota Makassar, Komisi B dari fraksi Golkar. Saya Mirza Arianti pamit, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.